Bab 206. Jangan sentuh aku. Gerisu. Terdengar suaranya sedikit bergemetar. Ia tidak tahu harus bersikap bagaimana. Apakah ia masih bisa terus bertahan menatapnya dengan pandangan dingin? Bagaimana cara menghentikan rasa sakit hati? Apakah mungkin hatinya sendiri tidak merasa sakit? Namun, tidak ada penyelesaian lainnya. Apakah ia harus membiarkannya menyerah terhadap Fei Liu? Membuatnya terputus dari Fei Liu seumur hidup. Sui Wu berharap ia dapat menjadi seorang wanita yang egois, dapat memiliki dia seorang. Namun, ia selalu tidak sanggup melakukannya. Ia benar-benar adalah orang bodoh. Hatinya sakit hingga tidak dapat merasakan sakit yang lebih lagi. Sakit hingga ia merasa seperti tertusuk oleh panah yang tidak berhenti menusuknya setiap saat. Gerisu mengangkat kepala menatapnya. Ia tidak berani langsung menatapnya. Sui Wu bergegas menegakkan pandangannya. Ia kemudian meneteskan air mata. Seluruh tubuhnya bergemetar karena perasaan sakit hatinya. Gerisu juga melemah karena sakit hati. Ia benar-benar ingin mengelus kepalanya dan menyemangatinya. Namun, tangannya benar-benar seperti terkunci. Sui, aku yang seharusnya minta maaf padamu. Tapi, aku mohon agar kamu memberikan waktu kepadaku. Dirinya yang dingin itu tiba-tiba dipenuhi dengan perasaan lembut. Gerisu, kita sudah selesai. Kamu akan memiliki banyak waktu. Hari sudah larut, aku sudah seharusnya kembali ke rumah. Cepatlah pulang. Nona Fei Liu pasti sangat khawatir. Ia mengucapkannya tanpa berani menatapnya secara langsung. Ia langsung membalikkan tubuhnya dan berjalan menuju kegelapan. Karena ia takut ia akan menyesal. Ia takut ia bisa memeluknya tanpa menghiraukan segalanya. Sui. Tubuh Gerisu yang tinggi besar itu tiba-tiba menghalangi arah jalannya, menghalangi semua pandangannya. Ia tidak berani mengangkat kepalanya dan menatapnya. Ia hanya menatap ujung kakinya sendiri. Tetesan air mata itu terjatuh di atas tanah. Sui Wu berkata dengan perlahan, lebih baik kita tidak lagi bertemu di masa depan. Tidak lagi bertemu. Anggap ini adalah permintaanku. Aku sudah menjalani kehidupanku dengan sangat baik saat ini. Ia langsung mendorongnya setelah selesai mengucapkannya, lalu bergegas berlari meninggalkannya. Gerisu berdiri tetap di tempat di mana ia meninggalkannya. Ia tidak mengejarnya. Ia tiba-tiba berteriak dari belakang, Sui Wu, aku tidak bisa tidak menemuimu di masa depan. Aku bisa mati jika aku tidak menemuimu. Sikapmu seperti ini benar-benar menyiksaku. Terdengar teriakan seorang lelaki dingin yang penuh dengan rasa sakit dan keluhan. Tubuh Sui Wu langsung bergemetar sejenak. Sui Wu sudah tahu sejak awal bahwa ia tidak akan bisa menahan aliran air matanya. Namun ia kemudian menambah kecepatan berlarinya. Ia akhirnya tidak dapat menahan perasaannya lagi. Ia tidak peduli seberapa berat tubuhnya, Gerisu tetap bersikeras mengejarnya. Ia mengejar mengejar tanggung jawabnya. Sui Wu adalah miliknya. Siapapun tidak boleh mencurinya dari genggamannya. Sui Wu berlari sambil menangis, air matanya mengalir dengan deras. Ia akhirnya datang mencarinya. Berbicara mengenai perasaannya, ia benar-benar merasa sangat senang. Ia serius terhadap dirinya, namun hatinya kembali merasa sakit setelah merasa senang. Ini tidak akan menghasilkan apapun. Mereka tidak mungkin bersama. Salah satunya adalah pusat pandangan dari Sinnings Corp, di mana yang satunya hanya seorang single mother yang berkedudukan rendah. Bukan hanya karena Fei Liu, atau karena ayah dari Gerisu yang tidak menyetujuinya, namun mereka bukanlah orang yang datang dari dunia yang sama. Tangannya bergemetar, ia akhirnya berhasil mengambil kunci dari dalam tasnya. Mengapa tidak bisa dimasukkan ke lubang kunci? Ia terus mencobanya berkali-kali, pandangannya sudah kabur sejak awal karena air matanya. Di belakangnya, ia mengejarnya, tanpa ragu.
lelaki itu langsung memeluknya dari belakang. Tangannya yang besar itu menggenggam tangannya yang kecil. Kedua tangan itu saling bergandengan. Kunci berhasil dimasukkan ke lubang kunci. Pintu pun terbuka. Suewu menarik nafasnya, mengangkat kepalanya, lalu menatapnya. Di dalam kekaburan, seorang lelaki yang tampan itu sedang berada di belakangnya. Ia memeluknya dengan erat dari belakang, menundukkan kepalanya lalu mencium bibirnya. Pintu pun terbuka, namun bibirnya tetap saja belum dilepaskan. Ia memeluknya dan membawanya masuk, lalu menahannya di papan pintu tersebut. Terdengar suara nafas yang berat memenuhi kamar tersebut. Lampu belum dinyalakan, tetesan air matanya tergabung dengan miliknya. Ciuman yang hangat seperti ini benar-benar membuatnya sungguh putus asa. Gary, kamu sebaiknya cepat pulang. Di dalam kegelapan, ia menarik nafasnya dan mengangkat kepalanya. Ia menatap Gary Su seperti ingin mengambil nyawa Gary Su. Suewu membuka mulutnya dan memberontak untuk menegakkan tubuhnya. Namun Gary Su tetap menahannya di papan pintu. Ia menyenderkan kepalanya di bahunya. Ia membuka mulutnya di dalam kegelapan. Aku rindu padamu, Sue. Aku sudah mengatakan bahwa aku tidak sanggup melakukannya. Aku benar-benar tidak sanggup melakukannya. Aku tidak bisa menahannya. Aku sudah tidak menghiraukannya. Aku tidak akan menghiraukannya lagi. Bisakah kamu percaya padaku? Masa depan kita tidak perlu dicampuri oleh mereka. Biarlah kita egois sekali ini. Ia kemudian menarik nafas yang dalam. Apakah hatimu yang baik bisa tidak menghiraukannya? Kamu benar-benar berubah menjadi orang yang berbeda. Apakah kamu benar-benar bisa tidak menghiraukannya? Apabila kamu tidak ingin menghiraukannya, mengapa kamu harus menjemputnya kembali? Bukankah ia juga bukan anggota keluargamu? Jika kamu tidak menghiraukannya, ia masih memiliki keluarganya yang bisa merawatnya. Ia bergemetar, tubuhnya menegang, namun, aku benar-benar tidak bisa menahannya. Bukan karena dirinya, namun karena kamu. Walaupun kamu tidak menemuiku, jika kamu akan segera meninggal, kamu tetap tidak akan menemuiku. Hatiku benar-benar rindu padamu, rindu hingga aku bisa saja gila. Namun, ternyata kamu tidak menghiraukan diriku sedikit pun. Mengapa dirimu yang bodoh ini dapat bersikap kejam terhadap diriku? Ia tidak memberikan sedikit pun waktu untuk Suewu agar menjawabnya. Gary Su langsung mencium pipinya. Ia lalu berpindah ke bawah dan akhirnya mencium bibir Suewu yang lembut. Gary Su, aku mohon jangan bersikap seperti ini. Hatinya terus merasa ragu. Ia tidak bisa menahan dirinya yang terus menyentuhnya seperti ini. Jangan buat aku benci denganmu. Aku tidak pernah menyentuhnya sebelumnya. Aku juga tidak akan menyentuhnya. Aku hanya mempunyai dirimu. Aku juga hanya akan memiliki dirimu di masa depan. Hanya dirimu. Ia berteriak rendah. Sue, aku rindu padamu. Gary Su. Ia berteriak seperti kucing yang terdengar sedikit terburu-buru. Hatinya sudah terluka sebelumnya. Jangan sentuh aku. Gary Su. Aku bisa saja membencimu. Aku sudah memutuskan untuk meninggalkanmu. Namun, ia tidak mengerti perasaannya. Ia kira ia bisa rindu padanya seperti dirinya yang rindu. Tuhan tahu bagaimana ia rindu padanya saat ini. Ia tidak ingin meninggalkannya sedetik pun. Ia terus memukuli lengannya. Gary Su, lepaskan aku, lepaskan aku. Tiba-tiba, lehernya terasa sakit. Suewu menggigitnya. Apakah ia adalah monster? Ia menggigitnya dengan sangat kuat. Namun, Gary Su yang sedang berada di belakangnya itu tidak melemah. Sebaliknya, ia semakin menggila mencium Suewu. Api dalam tubuhnya sedang membara. Suewu semakin sulit bernafas. Namun, wajah Fei Liu yang menakutkan itu terus muncul dalam pikirannya. Ia semakin sadar, ya Tuhan, apa yang sedang mereka lakukan. Janganlah bersikap seperti ini.
Perjalanan cinta yang dijalani oleh 3 orang benar-benar terlalu melelahkan. Gerisu masih menciuminya, tangan Suewu terus memberontak, ia berhasil menyalakan lampu. Dalam sejenak, tubuhnya menegang. "Lepaskan aku," ia mendorongnya dengan kuat. Ia melangkah mundur, hatinya terus bergemetar dan tiba-tiba terasa sakit. Apa yang terjadi pada dirinya? Sue. Di bawah cahaya lampu, ia langsung merapikan pakaiannya, menatap tajam Gerisu, rambutnya sungguh berantakan, bajunya juga menjadi lusuh. Pandangan Gerisu semakin mendalam. "Jangan kemari," ia berteriak dengan nada rendah, ia kembali berteriak, "Jangan membuat diriku benci padamu." Ia tidak berani melangkah mendekatinya, karena pandangan matanya dipenuhi oleh keputusasaan. Ia benar-benar tidak berani melangkah maju, ia hanya menatapnya penuh dengan rasa sakit. Ia menatapnya, mereka saling bertukar pandangan Matnaya benar-benar dipenuhi rasa sakit. Wajah lelaki ini memucat, bahkan kumisnya sudah memanjang. Ia selalu terlihat bersih dan rapi sebelumnya, ia jarang sekali memperlihatkan sisinya yang berantakan seperti ini. Di dalam ingatan Suewu, ia tidak pernah sehancur ini sebelumnya. Ia bahkan terlihat lebih hancur daripada saat ia bertemu dengan Fei Liu di Orchard Villa. Penampilannya semakin membuat orang lain sakit hati. "Baik, aku tidak akan menyentuhmu. Bisakah kamu membiarkan aku berdiam di sini sejenak? Membiarkan aku berdiam di sini 1 malam. Aku hanya akan menatapmu, aku tidak akan melakukan apapun." Gerisu sedang memberontak dalam kediaman tersebut, hatinya berdegup kencang, matanya terus memperhatikan ekspresi Suewu setiap detiknya, setiap gerakannya, ia terus menantikan persetujuannya. Bersambung.